Kita akan diskusikan pagi hari ini dengan dua orang narasumber langsung ya untuk pagi hari ini. Mereka-mereka lah yang memiliki kontribusi setelah purna tugas. Salah satunya adalah tentunya membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya. Kami ingin memperkenalkan ada Kopka Purnawirawan Haryanto, anggota PPAD Pengusaha Otobus. Selamat pagi. Pagi, Bapak, pagi. Pagi. Kemudian ada Mayor Purnawirawan Wayan Supatno, anggota PPAD yang merupakan pengusaha agribisnis. Selamat pagi, Pak Wayan. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi. Betul, pagi, Mbak. Sehat semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya mau ke yang di sebelah saya dulu deh. Pak, kalau melihat kan saat ini ya sudah purna tugas. Iya, Bu. Tetapi dulunya menjadi abdi negara. Iya, Bu. Benar, Pak? Di Betul. TNI? Iya. Ini ceritanya dulu sebelum menjadi aktif sebagai pengusaha bus seperti apa di TNI, Pak? Oh, ini waktu itu saya masuk TNI dengan pangkat terendah ya, prajurit 2. Saya kebetulan didinaskan di Batalion Arteri Pertahanan Udara dengan 1 Kostrat. Disitulah saya mendapat tugas untuk sebagai pengemudi. Di situ saya megang kendaraan yang memang harus kita handal ya, karena kendaraan itu menggunakan kendaraan Leo dan pengangkut senjata berat. Di situ kita mulai belajar. Dari mulai belajar itulah karena di situ waktu itu gaji TNI berapa ya, mungkin masih kurang ya. Tapi kita alhamdulillah ya, kita tetap bersyukur. Tapi tiba-tiba ada jalan ya, setelah kita pulang dinas, kita nyopir angkot ya. Kita punya uang. Side jobnya supir angkot, Pak, waktu itu? Iya, saya supir angkot. Ya. Saya 84, saya nyopir angkot, akhirnya 84 saya punya uang sedikit. Saya 750.000 ingat saya. Tak buat ngeridit. Tahun sampai 84. Sampai lunas, berkembang lagi. Bahkan sampai saya bisa menampung banyak karyawan pengemudi dari. Jadi kreditnya kredit angkot pertama kali? Angkot, Pak Rianto. ya. Oh. Iya, Ibu. Nah, kalau Pak Tani gimana, Pak Tani? Ya, terima kasih ya momentum ini. Jadi saya selaku keluarga besar PPAD, ya, tentu purnawirawan TNI AD juga kan. Yeah. Waktu itu saya tahun 1995. Saya dilantik 93 di Magelang. Kebetulan saya dari Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Waktu Januari itu anak saya mau lahir, tidak punya uang. Ya jadi perwira itu syukur, enak diantara para prajurit ya, karena memang stratanya seperti itu. Tapi sesungguhnya untuk masa depan yang lebih baik adalah cipta kondisi membangun sebuah usaha yang tanpa disentuh sekalipun tetap produktif. Itu komitmen saya dulu. Lalu saya utang Primkopat tahun 95 Januari itu 700.000 Mas utang Primkopat. 400.000 untuk beli Vespa, 200.000 untuk ngamplopi Dr. Obdin, Dr. Silotonga di Rindam, saya waktu itu jadi pelatih militer. Terus 100.000 modal bisnis. 100.000. 100.000. Nah, terus mulai mengawali bisnis karung bekas. Saya lihat di sawah-sawah itu, loh kok karung baru untuk masukin gabah di sawah. Saya tawari ownernya, pakai karung bekas setengah harga, diskon 50%, mau. Tapi saya nggak punya duit, akhirnya dipinjemi, bayar duluan lah inden. Nah, lama-kelamaan banyak. Nah, terus begitu juga melihat Pinang. Pinang itu di PT Sipef, Turan 3 Indonesia di Pematang Siantar itu punya perusahaan Belgia. Sepanjang jalan, kiri kanan jalan perkebunan sawit itu dan batas itu, Pinang semua dan berserakan pada pertumbuhan. Saya pilih, saya kupas, saya titip ekspor. Ternyata laku, saya kontrak 3 tahun. Itu cara. Jadi bisa mengambil kesempatan. Ini lihatnya ada cuan di mana diambil gitu ya, Pak? Iya, jadi karung bekas, Pinang, semua pun akhirnya terus cangkang sawit. Saya kebetulan dulu jadi pelatih, guru militer. Melihat tiap hari itu ada truk ngangkuti batu bara banyak sekali. Di Indorain Pulp and Paper. Muat batu bara kok banyak. Terus saya lihat cangkang sawit, tempurungnya sawit, di PTPN itu berserakan untuk pengeras jalan. Saya cari air, saya taruh di 2 kaleng, saya rebus bareng. Ternyata merebusnya sama, berarti kadar kalorinya sama. Terus saya uji riset itu ke Indorayon.
1 truk, diterima lulus. Tapi CEO-nya orang India itu nggak mau, minta 1 tronton lagi. Ternyata lulus, akhirnya dapat royalti, boleh masukkan 3.000 ton selama 5 tahun. Akhirnya saya bisnis dari 100.000 tadi, hutang Primkopa 700.000 tadi, awalnya 100.000 selama 5,5 tahun, 5,5 tahun. Saya punya deposito 6,7 miliar. Wih. Luar biasa. Jadi angka 700.000 itu bagi Pak Haryanto, bagi Pak Tani ini agak keramat juga ya. 700.000. Saya mau ke Pak Haryanto. Pak Haryanto ketika banting, katakanlah saya menyebutnya banting setir begitu ya. Karena tadinya TNI kemudian sekarang jadi pengusaha. Tapi mungkin Pak Haryanto punya semangat. Apa yang dipelajari ketika pada saat itu sebagai prajurit aktif ya. Nilai apa yang dipelajari sebagai prajurit aktif, kemudian bisa akhirnya diaplikasikan dan berhasil sebagai seorang pengusaha gitu loh Pak Haryanto. Waktu itu kita dididik dari keluarga nggak mampu memang ya. Karena kita di situ dididik jauh dengan saudara, jauh dengan keluarga, orang tua. Kita hanya berpikirnya tuh, kita berpikir bagaimana ke depan kita ini untuk maju. Nah, kita berpikir nggak boleh ke depan, kita harus bagaimana cara maju. Disitulah kita mulai menggali mana kira-kira yang cocok untuk pas, dan kebetulan memang itu bidang saya. Transport itu bidang saya dari mulai menggali angkutan kota itu, saya nyopir loh sendiri, habis dinas saya selesai nyopir sendiri dapat 10.000. Kita kumpul dengan orang-orang banyak, kumpulin, saya berkembang. Tahun 97 terjadilah kolab. Ya, krisis moneter waktu itu. Waktu itu kolab, tapi kita tidak boleh kita berhenti, kita nggak boleh ya, kita sebelum belajar nggak boleh takut sama ombak. Sekali gagal langsung bangkit lagi gitu ya. Begitu tahun ini 2000 saya lihat waktu itu kendaraan sudah mulai diobral murah motor. Kita harus antisipasi ini. Ya, ini nanti angkot akan nggak laku. Jadi sudah melihat. Jadi kita harus melihat ke depan bagaimana kita, ya apa yang kita nanti kita gali ini apa nih. Setelah itu begitu benar-benar terjadi ya, ada Gojek, ada macam-macam, akhirnya sebelum terjadi kita jualin nih angkot nih. Jadi akhirnya kepikiran busnya itu, beli busnya itu Iya, kapan? akhirnya saya ambil bis nih. Beli bis 5. Bis itu juga kita waktu itu, karena saya pernah jadi konduktor, kena bis ya. Waktu itu ini pernah dari sopir bis juga pernah ya, waktu masih kecil ya, kita senang kita kerja gitu ya di transportasi ya. Alhamdulillah tahun 2000 kita beli bis, gagal lagi karena trayeknya Cikarang Cimone. Terus saya berpikir nih, wah ini gagal lagi nih, karena apa, nggak memadai, nggak bisa untuk bayar perbankan. Alhamdulillah tahun 2004 saya trayek itu kita pindahkan ke Jawa dengan nama, kan orang Kudus kenal namanya Haryanto ya. Udah tahu teman-teman kita sekolah, karena apa? Kita zaman sekolah mungkin orang pada tahu ya, kita sekolah dulu paling pinter kali ya. Kenapa paling pinter? SD lulus, ST lulus, STM hanya 1 tahun kita lulus, tapi nggak ada ijazah. Karena kita kabur, drop out ya. Kita nggak mampu, orang tua nggak ada biaya, ibu nggak mampu, bapak kerja buruh nggak mampu, kita harus kita belajar. Alhamdulillah disitulah kita mulai berkembang, 2004 berkembang kita. Alhamdulillah. Sampai dengan namanya besar saat ini ya. Jadi kegagalan ini tidak menyurutkan Pak Haryanto. Dan saya juga sempat membaca informasi mengenai Pak Tani. Kabarnya sempat rugi 30 miliar. 38 miliar. 38. Kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menarik nih, memang kalau sudah gagal pertama ya jangan akhirnya menyerah gitu ya. Berkaca dari pengalaman. Mentalnya harus kuat banget. Jangan mental tempe gitu ya Mbak ya. Kita ini ya masih mental tempe kayaknya. Tapi kalau Pak Tani kabarnya sempat rugi 38 miliar rupiah. Ya. Ini akhirnya udah rugi banyak tapi kok masih mau bangkit lagi. Nolnya banyak loh Pak itu Pak. Ya. Jadi sejujurnya saya tahun 2008 bangkrut 38 miliar. Waktu itu saya punya rumah sakit Saten Sani di Riau, punya properti dan beberapa apotek, klinik dan kebun sawit. Jadi bangkrut itu hal biasa. Jadi memang yang dibutuhkan seorang entrepreneur adalah mental. Mental berani mengawali dan mental untuk selalu membekali diri. Jadi kalau sudah mau jadi pengusaha, sekali lagi yang dibangun pertama kali mental, kedua intelektual. Atau
karakter dan kapasitas. Tanpa itu nggak bisa, karena kedua-duanya ini kalau nggak bisa dipercaya, jangan jadi pengusaha. Karena syarat mutlak jadi pengusaha itu harus bisa dipercaya. Ya, syarat untuk bisa dipercaya dua itu tadi, bermental bagus, berkarakter bagus, bermoralitas bagus, dan berkapasitas, berintelektual, dan selalu berusaha untuk membekali ilmu, pengetahuan, teknologi, inovasi. Saya kan selalu membaca, selalu cari inovasi-inovasi terbaru, mesra dengan para pakar, karena saya bukan orang pintar begitu. Jadi waktu saya bangkrut 38 miliar, tepatnya 14 tahun yang lalu lah, 13 tahun yang lalu, ya saat ini alhamdulillah sudah berkali lipatnya lah balik. Ya. Itu karena saya segera menguasai diri. Kalau ketika bangkrut, jadi kalau sahabat petani, adik-adik kaula muda, kalau bangkrut, tidak usah takut, tidak usah buat stres, pusing pasti. Karena itu memang, ya kalau kita punya harga diri, kehormatan pasti pusing. Tapi tidak boleh, kita tidak boleh larut. Pertama, harus kuasai diri. Kedua, cinta pekat kepada Tuhan. Ketiga, konsolidasi bisnis. Keempat, buat strategi bisnis baru. Terakhir, pandai-pandai dengan para orang pandai. Pinter-pinter mengelola para orang Udah bisa pinter. jadi mentor bisnis saya nih nanti. Ya, boleh. Jadi saya suka Mas Bayu. Saya terus terang aja, mimpi saya itu kepingin melahirkan para pengusaha muda sebanyak mungkin. Amin. Saya apalagi dengan Bapak Legend Doni Munardo, ketum kami, punya fokus target terukur untuk melahirkan para pengusaha itu, wah saya respect sekali. Oke, amin. Saya senang sekali. Karena memang masalah bangsa kita ini, mohon maaf ya, kekurangan 2% lagi kali jumlah penduduk pengusaha kita. Oke. 5,5 juta orang lagi. Itu yang dicita-citakan oleh Pak Tani. Tapi kita bicara seorang pengusaha juga kan pasti ada kontribusi ya tentu ya. Tidak hanya bagi diri sendiri, keluarga, tapi kan bagi lingkungan sekitar, bagi juga orang-orang terdekat. Nah dalam hal ini mungkin Pak Haryanto juga Pak Tani, kontribusi yang mungkin paling real yang ingin dikejar, yang sudah dicapai, terutama dalam kaitannya dengan rekan-rekan di PPAD ya, atau purnawirawan di Angkatan Darat. Ini gimana konsepnya? Kalau saya gini ya, pengusaha harus memenuhi dua asas, menambah laba dan menambah manfaat. Ketika tidak dua-duanya paralel berjalan, pasti akan berhenti usahanya. Itu harus punya dua komitmen jalan bersama. Kalau saya paling tidak mengupgrade keluarga saya, terus masyarakat sekitar saya dan bangsa saya, minimum lapangan pekerjaan tercipta. Ya, terus kedua, saya ya sudah ratusan orang bibir sumbing operasi katarak gratis karena saya. Tidak perlu. Beasiswa rutin. Ya, terus lapangan pekerjaan sekarang tiap bulan rata-rata gajian 700 juta. Ini yang pajaknya tentu beda dengan saya tidak punya usaha. Ya kan gitu, devisa karena sawit untuk diekspor tentu juga jadi devisa. Ini terus kedua, dampak imbas ke masyarakat sekitar saya yang dulunya nggak ada warung, nggak ada toko. Karena kehadiran saya punya warung, punya toko, punya truk, saya rental. Kos-kosan, jadi tempat kosnya karyawan saya. Kurang lebih gitu Mas Bayu, Mbak Rate ya. Jadi lapangan pekerjaan dan juga membantu perekonomian ya. Tidak hanya satu keluarga, mungkin sudah banyak keluarga ya Pak Tani ya pastinya. Udah banyak. Dan saya punya komitmen menerapkan strategi BINTER, pembinaan teritorial. Baik. Saya pernah di Riau punya kebun sawit dulu. Itu saya bagikan gratis ke karyawan saya, 32 hektar untuk 16 orang. Nah, sekarang jadi kampung wayan. Baik. Nah, luar biasa. Tapi kalau Pak Haryanto juga sudah, ya nggak usah dipertanyakan ya, karena kita sudah melihat bus itu hilir mudik begitu ya. Hilir mudik ya. Itu soal kontribusi terutama pada masyarakat, dan kalau nggak salah juga ada beberapa purnawirawan yang bekerja di tempat Pak Haryanto. Ya, Itu gimana Pak? Hampir banyak karyawan purnawirawan yang satu angkatan, bahkan ada yang pensiunan letkol juga ada, jadi karyawan kita ikut bergabung dengan kita. Kita ambil untuk karyawan-karyawan kita yang mau bekerja, saya fasilitasi, ya bahkan mungkin gajinya lebih dari UMR mereka. Nah, gajinya lebih dari UMR, alhamdulillah ya. Jadi letting saya itu tak kerjakan semua. Ada yang jadi agen tiket bis, ada yang jadi pengawas, ada yang jaga rumah makan, jaga pom bensin ya.
semua ya, alhamdulillah ya. Nah, memutuskan untuk misalnya nih Pak, mungkin karena relasi pertemanan juga ya, Iya. tapi memutuskan mereka-mereka yang sudah purna tugas untuk tetap berkarya itu apa dasarnya waktu itu Pak Haryanto? Untuk memutuskan untuk berkarya, ya karena dia mungkin masih ingin bekerja ya, Masih ingin mencari memiliki semangat kali Pak ya? semangat untuk masa depan ya. Kan kita ingin semangat masa depan untuk karena kebutuhan anak-anak masih kecil ya kan, sekolah, dia kan nggak mau. Semua orang berpikir mesti anak harus lebih baik daripada orang tua. Betul, Pak. Itu harapan, tidak boleh kita. Dan memang jangan sampai anak ini terpuruk ya kan. Kita nggak mungkin tega ya lihat anak terpuruk ya. Kita ingin cita-cita agar anak ini lebih baik dari orang tua. Lebih. Pastinya ya. Pak Haryanto, kunci sukses Pak Haryanto ini Iya. dari abdi negara, menjadi pengusaha juga memberikan kontribusi banyak terhadap negara. Iya. Seperti apa kunci suksesnya Pak Haryanto? Alhamdulillah, satu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu yakin ya bahwa surga itu di telapak kaki ibu ya. Kita itu harus nggak bisa kita ini. Karena apa? Kalau orang tua dari itu pasti Allah itu. Itu. Dan jangan lupa kita berbuat selalu yang baik pada orang tua. Jangan sampai kita sakitin hati orang tua. Ya. Setelah orang tua, baru kita ke saudara-saudara. Bahkan setelah itu kita membina anak yatim. Bahkan anak yatim yang bernaung di Haryanto ini, alhamdulillah ya, penumpang yang ikut Haryanto ini dapat pahalanya. Karena udah 6 ribuan ada. Wah, Masya Allah. Anak yatim. luar biasa Ini nanti sekali. 10 Muharram ya. Nanti itu akan kumpul di garasi PO Haryanto. Setiap 10 Ramadan. Setiap 10 Lebaran Suro. Lebaran anak yatim ini kumpul. Tapi kita ambil hari libur. Ya, Oke. alhamdulillah ya. Terus kita adakan bedah rumah untuk orang-orang kampung yang nggak mampu, adakan buat jembatan jalan, semua kita bantu untuk dengan uang pribadi ya. Oke. Dan alhamdulillah saya mohon maaf karena saya mengaku sama agama Islam, saya sudah bangun masjid, mungkin ada ketujuh tidak dibantu oleh pemerintah pun. Masya Allah, Saya luar bantu biasa sekali. dengan uang pribadi saya, gaji saya, pondok, dan saya membina orang-orang yang hafal Quran. Jadi garasi saya itu setiap garasi ada masjidnya, tiap hari khataman Luar Quran. biasa amal dari yang nggak putus nanti ya Pak ya. Barokah Pak Haryanto, Pak tadi juga Dan barokah karyawan gitu saya udah misalnya. banyak buat di rumah loh. Yang biasa. TNI juga udah banyak buat di rumah. Ayo yang mau ganti rumah jadi karyawannya Pak Haryanto. Oke, kita waktunya sangat terbatas, tapi terima Iya. kasih sekali Iya. lagi Pak Tani, Pak Sama-sama. Haryanto juga atas sharing pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua juga, Iya. membawakan berkah dan juga kontribusi terutama Iya. bagi bangsa dan negara kita ya. Iya. Oke, makasih Pak Sehat Haryanto, terima selalu kasih. Sehat, Pak terima Haryanto, kasih. Pak Tani makasih. Habis Iya. ini kita mau keliling pakai bus Haryanto keliling Pulau Gadung, Iya. dalamnya ada duren. Ya, Langsung lihat durian ya. Langsung lihat ya, duren. saya anak muda supaya pada gemar. Iya, Jadi kita harus semangat. tidak usah Baik, Semangat sekali lagi. Pak Tani makasih sekali lagi. Pak Haryanto terima Sama-sama. kasih, sehat selalu ya. Iya. Ya.